Sebuah penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Indonesia darurat sampah plastik dan itu ternyata terjadi beberapa tahun dari sebelum tahun ini. Sampah plastik menjadi masalah yang tak kunjung usai di berbagai negara dunia, tak terkecuali di Indonesia. Satu negara, apalagi dan Indonesia merupakan salah satu, ini bukan kebanggaan ya, penyumbang sampah terbesar di dunia. Dan sudah sering sekali foto-foto viral pura-pura yang mati tapi ternyata isinya penuh dengan sampah. Tidak lama waktu itu ikan paus yang dari Wakatobi ini ditemukan ternyata tewas. Indonesia rata-rata menggunakan sampah plastik itu dari ton. Artinya tiap orang membersihkan sampah Kemudian mempengaruhi rantai makanan. Bagaimana prosesnya itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufiyah Termuhi dengan NIM 911423127. Di sini saya akan mengangkat permasalahan yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang berdampak pada kualitas lingkungan sekitar. Salah satunya yaitu sampah. Dari dulu sampah menjadi masalah yang tak kunjung selesai. Ya, tumpukan sampah berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Salah satu di antara sampah yang banyak ditemukan adalah sampah organik. Sampah ini merupakan jenis sampah yang bisa terurai sendiri. Adapun jenis-jenis sampah organik ini yakni sampah sayuran, buah-buahan, dedaunan, dan sampah organik lainnya. Sampah organik memang bisa terurai dengan sendirinya, tetapi perlu pengolahan yang tepat agar tidak menimbulkan efek buruk pada lingkungan sekitar. Namun, bagaimana jika sampah organik tersebut terus menumpuk dalam jumlah yang banyak? Tentu akan menjadi masalah. Banyak masalah kesehatan yang timbul dari sampah organik. Sampah plastik termasuk sampah yang jumlahnya sangat banyak. Hampir semua rumah tangga membuang sampah plastik ini yang cukup banyak. Plastik digunakan dalam banyak produk seperti pembungkus makanan, snack, dan masih banyak lainnya. Itulah mengapa sampah plastik ini mendominasi sampah di level keluarga. Sampah plastik tergolong sampah anorganik. Ya, sampah jenis ini tidak bisa terurai dengan sendirinya. Sisa plastik membutuhkan hingga ribuan tahun untuk bisa terurai dengan tanah. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan ke dalam dua jenis. Di antaranya adalah sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai oleh bakteri pembusuk, misalnya seperti sampah dedaunan, buah-buahan, sayuran, sisa makanan, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini tergolong sampah ramah lingkungan yang dapat diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat pada sektor tertentu. Misalnya saja sampah dengan dedaunan yang dapat diolah menjadi kompos, misalnya yang berguna bagi tanaman dalam bidang perkebunan dan pertanian. Sedangkan anorganik merupakan jenis sampah yang tidak dapat terurai. Maka dari itu, sampah plastik harus diolah dengan sebaik mungkin agar bisa menjaga lingkungan agar tetap sehat. Namun, setiap orang mempunyai cara berbeda dalam menangani sampah plastik ini. Beberapa dari mereka mengatasi sampah plastik ini dengan cara mengolahnya. Namun, sisanya mereka lebih memilih mengubur atau membakar sampah plastik tersebut. Saat ini penghasil terbanyak untuk sampah di Indonesia adalah kalangan rumah tangga, pabrik, atau industri serta rumah makan. Supaya bisa melakukan pengelolaan sampah dengan baik dan benar, sebelumnya ketahui terlebih dahulu apa saja jenis sampah yang ada agar bisa mengelolanya dengan sebaik-baiknya. Jenis sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga ada 3 jenis. Yang pertama adalah sampah organik, yaitu jenis sampah basah yang berupa sampah sisa makanan, sisa potongan sayur, sampah dapur, dan sampah halaman rumah. Kemudian yang kedua adalah jenis sampah anorganik, yang terdiri dari jenis sampah plastik kemasan, aluminium foil, kertas botol plastik, kaca, plastik kresek, dan kain. Lalu yang ketiga adalah jenis sampah B3. Untuk sampah B3 atau bahan beracun dan berbahaya, umumnya meliputi sampah batu baterai, lampu neon, dan bohlam, serta wadah kemasan pembersih lantai, wadah obat nyamuk semprot, pewangi ruangan, dan lain-lain. Tahapan pengolahan dan pengelolaan sampah sesuai jenisnya harus melalui 3 tahapan, yaitu pemilahan,
pengawasan dan pengelolaan sampah organik. Adapun yang penting untuk dilakukan adalah dengan mengubah cara pandang masyarakat terhadap sampah, bahwa sampah seharusnya dikelola bukan hanya dibuang begitu saja. Namun, jika terkendala untuk mengelolanya karena keterbatasan waktu atau tenaga, maka sebaiknya bekerja sama untuk proses daur ulang sampah sesuai kebutuhan. Dalam hal ini, ada beberapa orang yang bisa diajak kerjasama untuk proses daur ulang, misalnya pengepul, pemulung, tukang loak, bank sampah, dan pengrajin produk daur ulang dari sampah.